Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada kesempatan kali ini kita melihat satu video menarik tentang murtadin yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa videonya? Mari kita simak dan mendengarkan bersama berikut ini. Sugas, tapi ibu juga punya nama. Ibu siapa, Bu? Eko Ningwati nama saya. Eko Ningwati. Eko Ningwati. Iya, Mungkin kalau lebih ke perempuanan Ibu Ning. Iya. Nah, ini dia yang tadi saya ceritakan bagaimana prolognya, siapakah beliau. Beliau ini sekarang pengusaha, tapi saya mau tidak ambil alih ke situ dulu, lebih tepatnya ke kita pernah ngobrol-ngobrol ya Pak di gereja Pak Sabtu waktu itu, tapi kan tidak fokus kepada Bapak dan Ibu karena kita bicara tentang kebaikan Tuhan. Dulu ini Bapak kan sama seperti saya posisinya sebagai Islam ya, sebagai penganut agama Islam. Terus akhirnya bagaimana Bapak bisa mengenal Tuhan, tapi mungkin lebih relaynya bagaimana kehidupan Bapak dulu masa kecil waktu sama-sama nih kita nih ya. Pasti juga besarnya di mana, lahirnya di mana gitu lah Pak Sugeng. Sebelum ke Ibu karena ini pakai relay yang lain lagi. Silakan Bu, Pak. Ya, salam buat semuanya. Lahir saya memang Lampung tapi keturunan Jawa. Darah. Ya, orang-orang tua saya, kakek nenek saya orang Jawa Timur. Saya mengenal Tuhan itu di bawah ibu saya. Jadi ajaran dari kakek nenek itu ya pasti ngaji, samproan. Kalau zaman saya kecil saya itu namanya hiburan orang Islam dulu itu samproan. Samproan itu apa ya sekarang? Ya, kayak kosidahan tapi yang orang kampung. Nah seperti itu ya, masih ingat kakak-kakak saya yang cewek ya selalu nyanyi kalau ada samproan itu acara orang lahiran, ada kesenian samproan itu yang nyanyi indung-indung kepala indung, kesidahan. Nah, ya, tapi waktu di kampung saya namanya samprohan, pasti ada yang tahu. Nah saya belum tahu apa-apa, hanya diajak ibu saya ke gereja. Saya umur sekitar 6 tahun. Ya artinya cuma seneng ikut orang anak-anak yang lain di gereja menyanyi itu yang waktu itu yang saya ingat. Dan sampai itu kejadiannya itu di Lampung Utara. Nah di Lampung Utara itu tetangga saya itu depannya saya masih kecil itu namanya Pak Kasirin, mungkin ingat ini yang membawa ibu saya acara Natal, Pak Kasirin dari orang Jogja itu yang ada di Kasui daerah Tanjung Kurung masuk arah ke Gincing. Nah kakak saya ada di sana sekarang. Nah akhirnya orang tua saya laki ini sakit Bu, karena orang tua saya belum mengenal Tuhan. Itu orang tua saya laki itu pemberani. Jadi tidak takut dengan siapapun. Waktu itu pokoknya punya mengandalkan kekuatan lah ya. Mengandalkan kekuatannya dan dengan siapapun tidak takut. Akhirnya ingat saya orang tua saya laki ini mengalami sakit kayak kerasukan setan. Ya ini orang tua saya laki-laki. Waktu itu sakit kerasukan setan, ketemplean kalau bahasa dulu ya, dimasukin pocong karena di belakang rumah saya itu kepala sungai, ndas-ndasan rowo bahasa Jawanya. Nah dari situlah orang tua saya itu ngamuk ya boleh maaf saya bilang kayak orang gila, nggak ada yang berani mendekatin ya, karena kalau mendekatin orang tua saya waktu sakit itu dilempar sama batu. Ya, jadi nggak ada yang berani mendekatin. Akhirnya diundanglah kiai-kiai waktu itu, dukun-dukun berdatangan untuk menenangkan orang tua saya ini. Akhirnya orang tua saya ini ditangkap orang banyak, akhirnya semalaman dipasung. Jadi kayak disalib. Ya pernah mengalami kayak disalib orang tua laki saya, dipasung, tangannya dipenteng waktu itu diamben. Berarti begini. Ya di tempat tidur. Nah itu di luar rumah. Nah itu semalaman tiba-tiba pagi-pagi itu sudah sadar. Ketika sudah sadar tapi beda, masih linglung. Jadi tadinya yang cerdas, yang orangnya pemberani, yang gesit, yang begini jadi berubah total. Akhirnya ibu saya melihat orang tua saya lagi seperti itu karena ngurusin 5 anak. Saya aja masih kecil nomor 3. Saya nomor 3, saya 5 bersaudara. Nah, akhirnya ibu saya berpikir untuk pulang ke orang tuanya juga yang di Lampung. Jadi dari Lampung Utara pindah ke Lampung Tengah. Nah disitulah saya pun belum sekolah di Lampung Utara, di Lampung Tengah pun belum sekolah karena umurnya belum bisa kan. Saya waktu kalau zaman dulu mau masuk SD harus 7 tahun. begini ya, saya belum nyampe itu. Jadi belum bisa, ditolak saya. Nah akhirnya setelah saya sudah di Lampung Tengah pindah, orang tua saya pindah, ngajak pindah.
semuanya pindah. Akhirnya apa? Ya, ketemulah orang tua, ya mbah saya, kakek saya ketemu. Tempatnya luar biasa. Yang saya ketemu mbah saya, kakek saya itu tempatnya kota gajah, kota babi hutan. Jadi benar-benar alas gung lewang-lewung kalau bahasa orang dulu. Nah, akhirnya orang tua saya bersama anak-anaknya sudah pindah ke Lampung Tengah, dan disitulah ibu saya berpikir di sini ada gereja di mana ya. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Terapan saya terhadap mutadin yang satu ini, bahwa mereka mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena Yesus berkata, aku jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada jalan melalui ke Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ini adalah sesuatu jaminan keselamatan, jaminan yang membuat kita hidup untuk kekal masuk dalam kerajaan surga. Jadi, marilah kita sama-sama untuk bertumbuh di dalam Tuhan, beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, supaya hidup kita tenang dan mendapatkan keselamatan. Itu tanggapan dari saya. Semoga video ini memberkati kita. Jangan lupa untuk di subscribe, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.